Menurut gua, tanaman air itu punya peranan yang sangat penting dalam menjaga ekosistem di dalam tank atau akuarium yang gua punya. Ada beberapa alasan kenapa gua nggak ngebiarin breeding tank live bearer gua telanjang atau polosan. Tanaman air itu punya peranan yang nggak kecil di dalam menjaga ekosistem tank atau akuarium loh. Makanya gue lebih seneng ngebreed live bearer di tank yang banyak tanaman airnya. Kalau dirasa air udah terlalu tinggi kandungan nitrat atau amonianya, orang-orang melakukan ganti air atau water change. Kalau di alam, karena airnya selalu bergerak atau mengalir, tentu nggak jadi masalah. Nah, gimana kalau airnya diem di dalam tank atau akuarium? Buat ngejaga ekosistem di dalam tank atau akuarium tetap baik, airnya tetap sehat, orang-orang biasanya pakai aerator atau filter. Seperti yang lo lihat, semua tank gua nggak ada benda-benda yang tadi gua sebutin. Ya filter, ya semi under gravel, bahkan aerator juga nggak ada. Nah, gimana cara gua ngejaga tank atau akuarium gua tetap bersih, airnya sehat, tanpa aerator atau filter? Sebenarnya gua dibantu sama teman-teman gua. Java Fern, Rotala, Ludwigia, Kabomba, Anubias, bahkan Crypto dan kawan-kawan. Makhluk-makhluk yang ngegemesin ini emang keren banget, sumpah. Tanaman-tanaman air yang barusan udah gua sebutin, mereka itu paling jago menyerap nitrat dan limbah organik yang dikeluarin sama ikan, yang belum tentu filter secanggih apapun bisa melakukannya. Jadi, tanaman-tanaman air yang tadi udah gua sebutin, sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, kayak filter biologi atau filter kimia yang sering dimasukkan ke dalam tank atau akuarium. Bahkan menurut gue, mereka bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik. Hal penting lainnya yang bisa tanaman air lakukan buat lu atau demi kesejahteraan ikan-ikan yang ada di dalam tank atau akuarium lu adalah proses oxygenated. Di tank, lu bisa mempercepat atau memperbesar proses oksigenasi atau apa sih itu istilahnya? Melarutkan oksigen ke dalam air pakai aerator atau air stone. Aerator tuh ya kayak gitu fungsinya. Nambahin oksigen ke dalam tank atau akuarium lu. Fungsi yang sama sebenarnya juga bisa ditawarin sama si tanaman air. Bahkan mereka melakukannya dengan cara yang lebih efektif. Pada dasarnya sama kayak tanaman di darat, tanaman di dalam air juga melakukan fotosintesis. Dan dalam prosesnya mereka melepaskan oksigen yang bahkan ukurannya lebih kecil dibanding yang keluar dari aerator. Jadi wajar kalau gue bilang tanaman air bisa melakukannya dengan cara yang lebih efektif. Keuntungan lain yang juga penting dari keberadaan tanaman air di dalam tank atau akuarium lu adalah mereka ngebantuin lu mengurangi alga. Banyak yang salah ngira kalau naro tanaman air itu sama aja kayak lo mancing alga nongol di tank atau akuarium. Padahal kalau menurut gue yang terjadi justru malah sebaliknya. Mereka
tanaman air adalah kunci buat memerangi alga. Bantuin lo menang lawan alga. Karena mereka bersaing buat ngedapetin senyawa-senyawa penting yang biasanya ada di dalam akuarium lo. Kayak zat besi, nitrat, potasium, amonia, dan lain-lain yang bikin alga cepat banyak. Tanpa senyawa-senyawa penting ini, alga nggak bakalan numbuh atau nongol di dalam akuarium lo. Terakhir, tanaman air juga gua fungsikan sebagai hiding space, tempat ngumpet burayak lah. Jadi begitu dia lahir, dia nggak bisa langsung dimakan sama induknya. Dan tentu aja, selain bikin tank lo lebih enak dilihat, ikan-ikan lo juga jadi bisa lebih happy, lebih bahagia hidupnya. Kalau lo masukin tanaman-tanaman air ke dalam tank atau akuarium mereka, dibanding kalau cuma telanjang atau polosan doang, bosen. Kemudian sebagai penutup, kalau misalnya kebetulan lain kali lo lagi main ke toko ikan hias atau toko aquascape, coba deh lo pertimbangin, selain lo beli ikan, tapi lo beli dan coba pelihara tanaman air yang manfaat-manfaatnya udah banyak banget gua sebutin dari tadi.